Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kayaknya udah lumayan lama juga ya aku nggak nyeritain film petualangan fantasi. Makanya kali ini aku udah pilihin satu film yang seru banget nih guys. Judulnya The Witches. Film ini rilisnya udah lama banget, dari tahun 1990. Di tahun itu sih aku juga belum lahir ya, buset. Kalau kalian lahirnya tahun berapa? Sebenarnya film The Witches ini ada versi yang lebih baru. Cuma menurut aku versi yang ini lebih bagus sih. Di sini diceritain kalau di dunia ini tuh ternyata ada banyak penyihir jahat yang gak suka anak-anak. Kalian yang masih bocil hati-hati. Karena para penyihir tuh ngincer anak-anak dan mau diubah jadi tikus. Ini bagus sih filmnya. Oh ya, waktu itu aku sempat nyeritain film seru tentang guru monster yang makan anak-anak juga. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Nanti abis nonton yang ini, tonton yang itu juga deh, seru sumpah. Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini bocil cowok ini nih guys, namanya Luke. Karena kedua orang tuanya sibuk, setiap hari Luke ditemenin sama neneknya. Seperti biasa sebelum tidur si nenek selalu bacain dongeng. Nah tapi hari itu si nenek cerita kisah nyata kalau penyihir tuh beneran ada loh di dunia ini. Penampilan aslinya buruk rupa, kepalanya botak, nggak punya jari kaki. Mereka tapi sehari-hari nyamar guys, kayak manusia biasa. Kalau mau tahu cara bedain penyihir apa bukan, lihat aja matanya. Kalau ada warna ungu guys, fix yang kalian temuin itu penyihir deh. Lebih ngerinya, para penyihir ternyata suka banget nyulik bocil. Bahkan si nenek juga dulu hampir jadi korban sampai kehilangan jarinya. Jadi dulu waktu si nenek masih kecil, dia punya temen namanya Erika. Sedihnya dia diculik sama penyihir. Dicari kemana-mana, bocil itu gak ketemu. Sampai suatu hari di sebuah lukisan muncul gambar bocil cewek yang tadinya gak ada. Dan itu tuh mirip banget kayak Erika yang hilang. Awalnya orang-orang ngira mungkin ada yang iseng nambahin lukisan ini. Ngerinya setiap hari gambar bocil di lukisan itu terus pindah-pindah posisi seolah kayak hidup. Bahkan seiring berjalan waktu, yang ada di lukisan itu tumbuh dewasa, menua, sampai akhirnya menghilang. Jadi bisa dibilang Erika diculik penyihir dan seumur hidup dikurung di lukisan. Kasian. Para bocil hati-hati ya. Soalnya kata si nenek, penciuman penyihir tuh tajam banget. Walaupun ngumpet, penyihir tetap bisa nyium bau tubuh bocil. Hi, serem. Lanjut ya, keesokan harinya Luke tiba-tiba aja dapat kabar buruk. Kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Luke sedih banget, dia nangis terus. Supaya Luke gak sedih terus-terusan, si nenek akhirnya ngajak pindah rumah, mulai hidup baru. Baru aja pindah, Luke udah diincar dong sama penyihir jahat. Untung karena udah dikasih tahu ciri-ciri penyihir kayak apa, Luke langsung menghindar, manggil-manggil neneknya. Wanita penyihir ini tapi gak nyerah. Dia nawarin ular, karena biasanya bocil suka penasaran kan. Yang ada Luke makin takut lah, si penyihir masih gak nyerah. Sekarang nawarin coklat. Si Luke makin kenceng teriak manggil neneknya. Untung gak lama si nenek akhirnya datang dan penyihir itu langsung kabur. Beberapa hari setelahnya, hari ulang tahun Luke akhirnya tiba. Sebagai hadiah, si nenek ngasih 2 ekor tikus buat jadi temen Luke. Lagi bahagia gini, si nenek tiba-tiba pingsan, penyakitnya kambuh. Kata dokter, mungkin aja si nenek kecapean, tertekan. Sekali-sekali mereka harus healing. Ya udah, singkat cerita, nenek dan cucunya ini pergi liburan. Asik banget, mereka nginep di hotel bagus yang lokasinya deket pantai. Pemandangannya langsung laut.
Sialnya tanpa mereka sadari, di hotel yang sama ada wanita misterius yang bisa ngilangin gambar di lukisan. Menurut kalian wanita itu penyihir atau bukan? Nah, karena bosen mau ngapain, Luke jalan-jalan di sekitar hotel. Dia ketemu bocil cowok yang lagi asik ngemil, namanya Bruno. Yang bikin heran, si Bruno makannya rakus banget. Semua makanan dia cicipin, bener-bener gak berhenti makan. Di sisi lain, pemilik hotel dapat laporan katanya ada tikus. Ya, itu tikus peliharaan Luke yang dibawa nginep juga. Tikusnya hampir mau dibuang dong. Di hotel itu gak dibolehin ada tikus. Untung karena si nenek ini kayak emak-emak bawel, jadinya malah si pemilik hotel yang diomelin balik. Dan ya udah, tikusnya tetap dibolehin di situ, tapi harus dikandangin, jangan sampai lepas. Si pemilik hotel tapi tetap masang jebakan tikus tuh, misalnya tikusnya keluar. Setelahnya Luke dan si nenek ke restoran nikmatin cemilan kan. Di sana ada wanita misterius. Katanya si nenek ini kayaknya pernah lihat tapi nggak yakin juga. Wanita itu juga kelihatan ngamatin Bruno yang setiap detik nggak bisa berhenti makan. Setelahnya Luke pergi keliling-keliling lagi karena bosen. Kali ini dia masuk ke aula tapi ngumpet di pojokan. Diem-diem mau ngelatih tikusnya. Nggak disangka aula itu ternyata mau dipakai acara kumpulan. Di situ Luke sadar emak-emak yang ngumpul di aula matanya ada corak ungu, jangan-jangan penyihir lagi. Sialnya Luke nggak sempet kabur, pintunya keburu dikunci, dia nggak bisa kemana-mana. Gak lama acara kumpul-kumpul itu dimulai. Kelihatan wanita misterius yang tadi naik ke atas panggung. Dan ya sesuai prediksi ya, wanita itu memang penyihir guys. Malah di antara para penyihir, wanita itu yang paling berkuasa. Disebutnya penyihir agung. Bisa kita lihat penyihir agung mulai ngebuka topeng penyamarannya. Sesuai kayak yang diceritain si nenek, wajahnya buruk rupa. Penyihir tuh rambutnya botak, gak punya jari kaki. Woi, serem banget. Lebih ngerinya, penyihir agung ngadain acara pertemuan gini, mau nyusun rencana buat musnahin bocil-bocil di negara itu. Dia udah kesel banget soalnya bocil di negara itu masih banyak. Di negara lain tuh bocil-bocil udah berhasil diculikin penyihir. Dan biar lebih mudah, penyihir agung ternyata udah nyiapin ramuan khusus yang bisa ngerubah bocil jadi tikus. Kalau dikasih 1 tetes aja, 2 jam kemudian bocil bakal berubah jadi tikus. Di situ tiba-tiba penyihir agung minta semua penyihir lainnya make topeng dan wignya lagi. Soalnya ternyata dia udah nyobain ramuan itu ke salah satu bocil. Gak disangka bocil yang dimaksud ternyata si Bruno guys. Gara-gara tergoda dijanjiin mau dikasih coklat yang banyak, Bruno jadi masuk ke ruangan itu. Padahal si penyihir agung cuma mau nunjukin perubahan Bruno yang beneran jadi tikus dong. Para penyihir langsung heboh. Kalau kayak gini sih tugas mereka nyingkirin bocil bakal cepet kelar, gampang banget. Penyihir agung juga bilang kalau ramuan itu bisa ngefek juga ke orang dewasa. Bahkan kalau sebotol dituang semua, efeknya bakal lebih cepet. Pokoknya nanti para penyihir bakal dikasih ramuan sama uang buat nyiapin semuanya dan jebak para bocil pakai permen dan coklat. Nah, ngelihat kejadian barusan, Luke yang udah sembunyi deg-degan banget kan, takut ketahuan. Untung acaranya udah selesai, para penyihir mulai bubar. Sialnya ada satu penyihir yang tiba-tiba nyium keberadaan Luke karena hidung penyihir memang peka sama bau bocil kan. Gara-gara itu semua penyihir langsung heboh, ngendus-ngendus nyari baunya. Daripada terpojok, Luke nekat aja nerobos para penyihir. Dia udah berhasil keluar aula dan sembunyi. Sampai kamar, si nenek ternyata udah disihir sampai gak sadarkan diri. Situasi Luke udah terpojok banget, gak bisa kabur kemana-mana lagi. Luke dipaksa minum ramuan langsung sebotol. Bener dong, tubuhnya langsung berubah jadi tikus senasib kayak Bruno. Gak cuma itu, para penyihir juga berusaha nginjek Luke yang berubah jadi tikus. Untung Luke berhasil kabur lewat celah ventilasi. Dia akhirnya ketemu Bruno. Walau udah jadi tikus, tetep aja nih ya si Bruno masih doyan makan. Di situ Luke ngajak Bruno buat ke kamarnya. Soalnya harapan mereka satu-satunya cuma si nenek kan. Apalagi nyawa para bocil di negara itu juga terancam. Mereka harus ngegagalin rencana si penyihir. Harus hati-hati banget jadi tikus, takut keinjek. Masalahnya gara-gara kejadian tikus peliharaannya Luke, sekarang di lorong hotel dipasang banyak jebakan kan. Capek banget, Luke harus terus ngingetin Bruno supaya gak tergoda. Kalau makanannya keambil, yang ada
mereka kejepit lah. Dan setelah penuh perjuangan sampai juga nih depan kamar si nenek. Pas banget si nenek juga kebetulan buka pintu. Mereka berdua langsung masuk. Walau berubah jadi tikus, untungnya Luke dan Bruno masih bisa ngomong. Mereka langsung ngejelasin semuanya ke si nenek dan akhirnya nyusun rencana. Kebetulan kamar si penyihir agung pas banget di bawah kamar mereka. Buat turun ke bawah, Luke masuk ke kain rajutan terus diturunin sama si nenek. Di kamar si penyihir agung ternyata ada kucing hitam, langsung dikejar dong. Si nenek berusaha ngalihin perhatian si kucing. Dan walau cukup ribet, Luke akhirnya berhasil nih nyuri sebotol ramuan. Tapi gak lama penyihir agung keburu balik. Udah gitu kain rajutan si nenek masih ngegantung kan. Si nenek langsung alasan kalau dia lagi ngerajut terus kebetulan jatuh. Untung si penyihir agung gak sempat curiga karena para penyihir lain keburu datang minta jatah uang dan ramuan. Diam-diam Luke nyelinap kabur lewat bawah karpet dan akhirnya balik ke kamar nenek dengan selamat. Setelahnya orang tua Bruno mau dikasih tahu kan nih kondisi anaknya. Udah jelasin gimana pun orang tua Bruno yang gak percaya lah. Apalagi emaknya Bruno ternyata takut banget sama tikus, langsung teriak-teriak. Di sisi lain para penyihir udah masuk ke restoran. Mereka mau makan malam bareng. Bisa kita lihat asisten penyihir agung yang namanya Irvin lagi diomelin. Katanya dia gak usah ikut makan, mending beres-beres aja diem di kamar. Walau kesel, Irvin gak bisa ngapa-ngapain. Kalau ngelawan bisa-bisa dia malah disihir sama si penyihir agung. Balik lagi ke si Luke, kali ini dia dan nenek mau pergi nyelinap ke dapur. Jadi rencananya Luke bakal masukin ramuan ke makanan penyihir. Soalnya kalau ada acara gini, makanan yang disajiin sesuai pesanan kan. Harusnya aman lah, ramuannya jangan sampai nyasar ke tamu lain. Nah setelah lompat ke sana kemari, Luke akhirnya berhasil nih nemuin panci yang bakal jadi makanan para penyihir. Koki yang masak ternyata penyihir juga dong. Emang bener-bener para penyihir tuh udah nyamar di mana-mana. Nah di saat ada kesempatan, Luke mau nuangin ramuan yang tadi dia ambil kan. Hampir kepleset. Untung tutup botol ramuannya sempat kebuka. Ramuannya ketuang semua. Rencananya hampir berhasil. Si koki penyihir juga sempat nyicipin. Siap-siap bentar lagi jadi tikus dah. Pas tinggal balik, para koki di dapur sadar sama keberadaan tikus Luke. Seketika satu ruangan heboh. Luke dikejar-kejar, bahkan bututnya kena potong dikit. Di saat bersamaan, koki penyihir yang tadi nyicip mulai berubah juga kan. Dia mau ngasih tahu yang lain, malah dikira tikus bocil, langsung dimusnahin dong. Di sisi lain, si nenek pura-pura jatuhin gelas supaya diberesin. Sementara Luke kan ngumpet di alat bersih-bersih. Jadi dia bisa dibawa tuh selamat sampai ke tempat si nenek lagi. Gak lama makanan para penyihir udah mulai dihidangin. Mereka juga udah mulai makan, tinggal nunggu efeknya aja. Ayahnya si Bruno malah pengen makanan yang sama dong. Untung berhasil dicegah. Di situ si nenek lagi-lagi ngasih tahu kondisi si Bruno yang jadi tikus. Untung kali ini orang tuanya Bruno percaya. Ibunya sampai nangis-nangis. Di saat bersamaan, efek ramuan mulai aktif. Satu persatu penyihir berubah jadi tikus. Bahkan si penyihir agung berubah jadi tikus paling jelek sebumi, woi jelek banget. Nah karena pemilik hotel ini benci banget sama tikus, dia langsung merintahin supaya tikus-tikus itu dimusnahin. Irvin, si asisten penyihir yang gak ikut acara makan, jadi selamat kan. Dia bersyukur banget. Nenek juga berhasil nangkep tikus penyihir agung yang jelek. Dilaporin dan langsung digeprek dong sama si pemilik hotel. Setelahnya Luke minta si nenek buat nulis alamat rumah mereka. Dan karena situasi hotel kacau banget, besoknya semua tamu harus keluar dari hotel itu. Dari jauh, diam-diam Irvin merhatiin Luke dan si nenek. Nah, beberapa hari setelahnya rumah Luke kedatangan paket besar. Jadi waktu nyelinap ke kamar si penyihir agung, Luke nemuin koper yang isinya duit banyak banget. Di dalam koper itu juga ada alamat para penyihir di seluruh dunia. Luke mau pakai uang itu buat ngejebak para penyihir di seluruh dunia. Ya bisa aja dengan ngirim paket jebakan kan, biar para penyihir yang berubah jadi tikus. Sayangnya walau berhasil ngalahin para penyihir, tubuh Luke tetap gak bisa balik guys. Mau gak mau selamanya Luke bakal jadi tikus. Walau kadang sedih, jadi tikus ternyata enak juga.
bisa main seenaknya, nggak perlu belajar, bisa santai-santai. Nenek tapi masih berharap siapa tahu nanti ada penyihir baik yang bisa ngembaliin Luke jadi manusia lagi. Di tengah malam tubuh Luke tiba-tiba berubah lagi guys, balik jadi manusia. Tikus-tikus kesayangan Luke juga balik. Jadi setelah kejadian kemarin, Irvin mutusin buat jadi penyihir baik. Dia mau keliling dunia, nyelamatin bocil-bocil korban para penyihir jahat. Mudah-mudahan si Bruno juga diselamatin ya guys. Ya tadi ceritanya gimana, untung happy ending. Padahal aku udah sedih banget tuh, takut si Luke jadi tikus selamanya gak bisa balik. Ya walau penyihir belum tentu beneran ada, tapi pesan moralnya memang jangan sembarangan terima apapun dari orang-orang yang gak kita kenal ya guys. Nah kalau kalian terhibur nih sama ceritanya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!